Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik sekali. Bagaimana kunci keberkahan dalam hidup. Guru-guru kita tadi telah menyampaikan diantaranya adalah tanda-tanda kita merasakan hidup yang berkah. Lalu bagaimanakah kunci agar kita meraih kehidupan yang berkah tersebut? Insya Allah Kiai Haji Tatat Sukayat akan menyampaikan kepada kita semuanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru-guru kita yang hadir di depan kita, Al-Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Sofyan, dan Ustadzah Rima yang telah menyampaikan pesan-pesan penting buat kita. Jamaah yang sama-sama hadir di Masjid Ar-Rahmah Tangerang Selatan, semoga bapak-bapaknya semakin beriman, putra-putrinya semakin berkepribadian, ibu-ibunya semakin terampil berdandan, supaya cantik menawan, tidak kalah sama biduan. Malah karena nyadar akan diliput TV One, tidak mustahil ada ibu-ibu yang dandan sejak jam 8. Tetapi terpenting kita semua mudah-mudahan senantiasa berkah dan hidup berkecukupan. Mengapa kita ingin hidup berkah? Setidaknya ada dua momen Nabi Muhammad SAW bermohon kepada Allah agar diberkahi. Masuk bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bertemu dengan pengantin baru, beliau berdoa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Sehingga satu-satunya harapan dan cita-cita kita semua, sebagaimana Nabi contohkan, kita ingin hidup ini berkah. Buah semangka, buah belewah. Semoga kita hidup makin berkah. Buah belewah di Ciputat, kalau hidup berkah pasti bermanfaat. Buah belewah, buah timun, itu nama buah-buahan. Tapi bisa Bu, buah belewah, buah timun, kolang kaling. Kalau hidup berkah, tidak banyak melamun dan pikiran tidak pusing-pusing. Alhamdulillah. Karena kalau hidup tidak berkah, sekalipun kita punya ilmu, ilmunya hanya menghantarkan menjadi pribadi hamman. Kalau dia punya harta, hartanya hanya menghantarkan pribadinya pribadi korun. Kalau dia punya jabatan, hanya menghantarkan pribadinya laksana Fir'aun. Bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai pemeras, penindas, dan perampas hak-hak rakyat yang sedang sekarat. Naudzubillahimin. Inilah pentingnya berkah. Apa yang disebut berkah? Dalam istilah bahasa Arab, berkah itu dipahami sebagai ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Berkah menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, ziyadah wa munadhabah. Berkah adalah bertambah dan berkembang. Berkah kata orang Sunda, saeutik mahi lobanya sa. Paham? Siga baringung kabeh ya. Jadi berkah pada intinya, kalau punya rizki sedikit mencukupi, banyak berlimpah, dia akan tersisa. Itu tandanya Dengan konsep berkah ini Pak, kita uji ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Semuanya istri solihah. Karena tahu konsep berkah, saya bertanya, ibu-ibu kalau dikasih nafkah oleh suami, pilih yang mana? Sedikit tapi berkah, atau banyak tapi tidak berkah? Jangan nekat. Pertanyaan ketiga belum saya keluarin. Kelihatan cewek-cewek matrenya semua nih.
Kalau harus memilih, memilih lebih baik sedikit tapi berkah. Betul? Buktikan Pak, pulang pengajian di Damai Indonesiaku TV One ini, sampailah di rumah, suaminya soleh, istrinya solihat. Kata suaminya, Dinda tersayang, Kanda punya uang nafkah buat kehidupan keluarga 100.000, semoga berkah cukup setahun. Istri solehah bukan macam begini Pak. Dia tatap wajah suaminya dengan penuh rasa mesra dan cinta. Seraya berkata kepada suami tercinta, Kanda tersayang, jangankan uang 100.000 untuk 1 tahun, tak sepeser pun asal hatimu tak bercabang 2. Aku kan setia mendampingimu hidup semati. Kalau tidak percaya, belahlah dadaku ini. Ibu-ibu, pertanyaannya, berkah itu di mana kita peroleh? Karena dengan berkah hidup, kalaupun kita punya kekuasaan, kekuasaan itu akan berfungsi menjadi payung untuk bernaung setiap orang. Kalau kita berkah, punya ilmu, ilmunya menjadi pelita di tengah gelapnya peradaban. Kalau kita punya harta, harta yang berkah bisa membantu kepada mereka yang membutuhkan. Inilah ciri dan cara hidup yang berkah yang sangat kita harapkan. Dari mana kita memperoleh berkah? Kurang lebih pertanyaan dari Mas Sofyan seperti itu. Ada 3 cara memperoleh berkah Allah berdasarkan Al-Quran. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada 2 cara meraih berkah Allah. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman yang dibenarkan dengan hati, meyakini langit, bumi dan seluruh alam termasuk kita diciptakan Allah. Ini iman secara rububiyah. Yang kedua, meyakini tiada ilah kecuali Allah sebagai ma'bud objek yang kita ibadati. Maka praktiknya sesuatu yang sudah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, berikutnya kita mengamalkan ajaran keimanan kita. Wa amalun bil arkan. Hamba-hamba Allah yang bulat imannya seperti ini, hidupnya pasti berkah. Allah datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah permudah segala urusannya dan Allah angkat semua permasalahannya bagi orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, untuk meraih berkah, wattaqau, bertakwa kepada Allah. Takwa yang dipahami oleh para alim ulama. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan dan menanggalkan apapun yang dilarang Allah, maka dia menjadi pribadi yang humble, tarkul manahi wa tarkul ma'asi, kuat melawan apapun yang dilarang Allah dan hebat meninggalkan debu-debu kemaksiatan yang bisa merusak keberkahan hidup dan kehidupan. Di antara kunci sukses belajar itu bukan hanya semata-mata mengenalkan aspek kognitif. Dia baca, mengkritisi, mendengar. Al-Quran menyebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ada keterlibatan fuad, ada keterlibatan hati, karena al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu Allah itu bagaikan cahaya dan cahaya Allah tidak akan tembus kepada pelaku maksiat. Jadi tong, mana yang muda-muda? Oh ini abah ya, bah. Kalau belajar pengen sukses, belajar ilmu di majlis taklim pengen sukses, di antara hal yang harus kita perhatikan adalah tarkul manahi wa tarkul ma'asi, tinggalkan apa yang dilarang Allah dan jauhi segala kemaksiatan. Pun demikian dengan ekonomi kita, bukan hanya capek, peras keringat, banting tulang, bersimbah peluh, tetapi yang harus kita utamakan sambil berusahanya jauhi segala kemaksiatan. Ingin bahagia lahir batin berkeluarga, jauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, biar kita mendapatkan berkah Allah, Bani Israel ayat pertama. Ketika Nabi menghadapi tahun kesedihan, Allah berangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Siapa yang ingin mendapatkan berkah, jadilah pencinta masjid, jadilah ahli-ahli masjid, jadilah para pemakmur masjid. Insya Allah hidup kita berkah. Amin ya robbal
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tiada kata lain selain meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Itulah untuk meraih kunci kebahagiaan atau keberkahan di dalam hidup. Nah, kita akan perdalam di segmen keempat nanti. Di sesi tanya jawab sudah ada rekan saya Amel yang sudah bersama jamaah. Silakan Amel. Terima kasih Mas Sofyan. Pemirsa, kini saatnya kita memberikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Di samping saya sudah ada salah satu jamaah dari Masjid Ar-Rahmah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya Ibu? Ibu Saptadini. Baik, Ibu Dini begitu ya. Ibu Dini pertanyaannya apa Ibu? Monggo. Ya, saya mau bertanya langsung ya. Pertanyaan saya, dengan berbakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua, itu banyak sekali keberkahan. Tetapi kadang banyak, kalau orang tuanya sudah sakit, perlu ekstra perawatan, kadang saudaranya yang banyak bilang gini, berkah, berkah. Tapi dalam hatinya berkah-berkah aja. Nolongin enggak, bantuin duit enggak. Nah, itu apa terhapus keberkahan yang saya bilang itu tadi. Gitu. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang juga mungkin menjadi pertanyaan untuk Bapak Ibu semua di sini ya Ibu ya. Baiklah pemirsa, tentu kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.